pagi anak-anak. Pagi Bapak. Aduh, kurang semangat nih. Ayo, selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Nah, gini dong, semangat semua. Berarti semua sudah siap untuk belajar ya. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak. Alhamdulillah, semua baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Ketua kelas, berapa orang yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Waduh, mantap nih. Dipertahankan ya kehadirannya. Iya, Kita saya penuh sampai besok-besok ini juga pelajarannya. Baik Pak. Oke. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa ada yang masih ingat dengan pertemuan kita kemarin? Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang masih ingat? Pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran tubuh, volume dan massa tubuh Pak, yang sifatnya itu irreversibel dan dapat diukur. Oke, kalau perkembangan ada yang tahu? Ekul? Belum, Pak. Jadi tahu? Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan Pak, yang sifatnya itu juga irreversibel dan dia itu tidak dapat diukur ataupun kualitatif. Nah, baik. Beri tepuk tangan untuk Zariti atas jawabannya. Nah, sejatinya pertumbuhan dan perkembangan itu dapat dilakukan karena adanya salah satunya proses metabolisme. Ada yang tahu proses metabolisme itu apa? Ayo. Siapa? Ya, silakan. Saiful. Ya, proses metabolisme itu merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, tepatnya di dalam sel. Nah, yang mana terdapat reaksi perombakan dan reaksi penyusunan, Pak. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Ajil. Nah, metabolisme serta pertumbuhan dan perkembangan ini sangat terkait ya anak-anak. Yang dimana kalau pertumbuhan dan perkembangan itu kan adanya proses diferensiasi sel. Nah, untuk proses diferensiasi sel itu membutuhkan energi dan bahan bangunan atau molekul-molekul lain untuk membelah diri. Makanya metabolisme ini sangat ikut andil dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita berbicara mengenai metabolisme, kita tidak jauh-jauh berbicara mengenai soal enzim. Ada yang tahu enzim itu apa? Ya, silakan. Enzim itu biokatalisator Pak, atau bisa juga disebut sebagai cepat reaksi Pak. Iya, betul. Enzim itu sebagai biokatalisator. Yang dimana kalau kita artikan dari penamaannya, bio itu hidup, dan katalis itu sebagai mempercepat reaksi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa proses metabolisme ini sangat bergantung dengan adanya enzim sebagai pemercepat reaksi. Contohnya, lagi. Oke, bisa kita ambil contoh seperti kita mengunyah nasi itu. Bapak ingin bertanya kepada kalian, saat kita mengunyah nasi sedikit lebih lama, kenapa ada timbul rasa manis? Ada yang bisa jawab nggak? Karena pada nasi terdapat gula, kan? Mengandung gula. Iya, tepat sekali aja. Karena pada nasi itu mengandung gula dan gula ini dipecah dengan bantuan enzim yang namanya enzim amilase. Yang dimana enzim tersebut memecah gula menjadi yang lebih sederhana. Oke, sebelum kita masuk kegiatan inti, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian dapat menjelaskan konsep pengertian metabolisme,
konsep enzim, mengidentifikasi karakteristik enzim, menganalisis cara kerja enzim, mengidentifikasi nama-nama enzim, menganalisis fungsi enzim, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim.